Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari, para pecinta Inspirasi Sabda yang berbahagia, salam jumpa berkah dalam. Pada kesempatan ini, mari kita menanggapi Sabda Tuhan untuk kita pada hari ini. Dengan kita awali dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sabda Tuhan untuk hari ini diambil dari Injil Santo Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita dengarkan itu menekankan menekankan sikap tobat, ya, sikap tobat. Di dalam perjalanan hidup kita rasakan Tuhan itu selalu memberi waktu kepada kita untuk memperbaiki diri. Ya, mungkin kita telah berbuat salah, kita tidak setia, kita mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak menghentikan hidup kita. Ya, Tuhan tidak menghentikan hidup kita. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Ya, ibaratnya suatu kalimat itu tidak diakhiri dengan titik, ya, tapi masih ada koma, ya, masih ada koma. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berlanjut terus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita lewat bacaan tadi, jika kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Ya, sekali lagi Tuhan memberi waktu kepada kita untuk membarui diri, untuk menghasilkan buah. Seperti tadi juga diungkapkan di dalam bacaan, ya, si petani itu berkata kepada pemilik kebun anggur yang kecewa, ya, karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Si petani kemudian minta waktu, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Ya, di sini Tuhan itu memberi waktu, memberi kesempatan untuk pengolahan secara baru, ya, supaya pohon itu subur kembali dan berbuah. Sebagai murid-murid Yesus, kita diminta untuk menghasilkan buah-buah yang baik, ya, karena iman kita, karena kasih kita, maka diharapkan hidup kita juga berbuah, ya, berbuah. Lewat pertobatan kita berubah, ya, dan ketika kita berubah atau setelah kita berubah, maka diharapkan kita berbuah. Buah-buah
Yang baik itu terutama mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, nilai-nilai kerajaan Allah itu apa saja ya? Kerajaan Allah. Jadi pertama kita sungguh mengimani, berbakti kepada Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita, sebagai penuntun kehidupan kita, sebagai pelindung kehidupan kita. Kita juga hidup bersama sebagai anggota kerajaan Allah dengan hidup di dalam kebenaran dan di dalam kasih. Ya, itulah nilai-nilai kerajaan Allah ya, antara lain yang perlu kita perhatikan. Santo Paulus barangkali juga bisa menyumbangkan ajaran untuk kita semua yang berkaitan dengan buah-buah kehidupan. Dan buah itu bisa jadi adalah buah-buah roh, sebagaimana dituliskan Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Galatia, bab 5 ayat 22 dan 23. Ya, Santo Paulus menyebut kasih sebagai ya buah kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurnian, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, barangkali hal-hal itu dapat kita cermati satu persatu ya. Dan ya kita perhatikan supaya dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kebersamaan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, semoga dengan demikian kita dapat mengisi kehidupan kita itu dengan baik. Ya. Ada nyanyian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan. Dan semoga kesempatan itu juga dapat kita hayati, kita isi dengan sebaik-baiknya, di mana hidup kita sungguh berbuah secara nyata. Dan semoga hidup kita juga selalu dibaharui dengan pertobatan kita. Tekun di jalan iman dan kasih, dan akhirnya membuahkan atau berbuahkan kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan, baik di dalam hidup pribadi kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita, serta kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga lewat pertobatan hidup kita senantiasa berubah dan berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, mereka yang kita dukung dalam doa-doa kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin.